Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un ila taratin Nabi Mustafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuzi wa zuriyatihi wa ahli baitil kiram wa ila hadratis sultanil awliya Syaikhul Qadir Jilani qaddasallahu sirral aziz wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa ila man fataha hadhihi dar wa nakhusu khususan hadiatan minna ila hadrati almarhumah Ibu Dalillah binti Haji Muhammad Thohir ghafarallahu lahu wa rahimallahu lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Al-ayah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh, para asatid, para hujaz, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh-tokoh yang lain, wabil khusus sesepuh kita, orang tua kita, Abah Haji Rahmat, ya, Abah Haji Rahmat, dan juga sesepuh-sesepuh kita yang lain, yang khususnya ada di Pekon Sukaraja ataupun sekitarnya yang sangat saya muliakan. Pejabat pemerintahan, wabil khusus Kepala Pekon Sukaraja, Sukaraja ya. Pekon Sukaraja, ya Bapak Sulis ya, Bapak Sulis beserta jajarannya, dan juga alhamdulillah di tengah-tengah kita juga hadir Bapak Dewan, Abang Buyung ya, Abang Buyung. Alhamdulillah teristimewa Sohibul Musibah Kang Udin atau Kang Eni sekeluarga besar, dan juga para tamu undangan baik dari dekat maupun yang dari jauh ya, hadirin semuanya rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan, mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah takdirkan kita kembali untuk duduk bersama, untuk berkumpul bersama di dalam mendoakan almarhumah daripada Ibu Dalillah binti Haji Muhammad Thohir. Dan alhamdulillah malam hari ini malam yang terakhir kita kumpul di sini, kita berdoa di sini untuk mendoakan
almarhumah Ibu Dalilah binti Muhammad Taufir. Mudah-mudahan para hadirin barokah doa kita bersama selama 7 malam berturut-turut. Nah, itu menjadi wasilah khususnya untuk almarhumah, umumnya untuk kita semua yang hadir mendapatkan barokah, rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma ya Rabbal. Dan juga mudah-mudahan putra putrinya yang ditinggalkan senantiasa Allah kasih ketabahan, senantiasa Allah kasih kekuatan, senantiasa Allah kasih keikhlasan, keridhaan di dalam menghadapi ujian ini dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Salawat ma'assalam, mari kita sanjung agungkan kejunjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Dan kita pun mudah-mudahan termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Nah, saudaraku hadirin rahimakumullah, ini jam berapa ini? Jam berapa ini? Jam 8:15 ya. Insya Allah kita selesai jam 9. Berarti berapa menit kita ngaji? 45 menit insya Allah ya. Jadi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, awal kewajiban kita sebagai hamba Allah tak lain hadirin adalah mengenal Allah. Bukan awal kewajiban itu sholat, bukan awal kewajiban itu puasa, bukan awal kewajiban itu haji apalagi umroh, bukan. Akan tetapi adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Ibn Ruslan di dalam kitabnya para hadirin. Ibn Ruslan mengatakan awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqanin. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqanin. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Nah hadirin rahimakumullah, paham tidak? Paham tidak? Ngerti tidak? Apa yang saya baca tadi? Ngerti enggak? Nah, jadi hadirin rahimakumullah, awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah. Awal kewajiban atas manusia. Manusia ini mau manusia mana saja, mau manusia Indo ataupun luar Indo, mau perempuan mau laki-laki, berkewajiban pertama kali ma'rifatul ilah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena begini para hadirin rahimakumullah, bisa jadi selama ini kita itu mengenal Tuhan kita, Tuhan yang bermata. Bisa jadi kita ini selama ini bertuhan yang kita yakini Tuhan yang bertelinga dan lain sebagainya.
Sementara diikhbarkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, bahwa Tuhan kita Allah tidaklah seperti manusia, tidak bertelinga, tidak bermata, tidak berkepala, tidak bertangan, tidak berkaki, dan lain sebagainya. Lah terus bagaimana Allah? Wallahu a'lam. La ya'rifullah illallah. Tidak ada yang tahu Allah terkecuali hanya Allah saja. Paham hadirin? Nah, karena sudah jarang kita mempelajari ilmu akidah hadirin. Sementara bagaimana mau sah ibadah kita, sekalipun sehebat apapun kita beribadah, bahkan setiap waktunya di masjid, kalau sementara keimanan kita merosot, kalau sementara akidah kita rusak, para hadirin, maka penting sekali kita itu belajar akidah. Maka awal kewajiban atas manusia adalah mengenal Allah. Lah terus apa yang harus kita kenal dari Allah? Nah ini dia. Yang harus kita kenal dari Allah adalah sifat kemahasempurnaannya hadirin. Sifat-sifat kesempurnaannya itulah yang harus kita kenal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita dulu senantiasa mengajarkan yang namanya sifat 20. Sifat 20 wujud kidam bako mukhalafatul lil awadisi. Kalau ada yang hafal para hadirin, malam hari ini insya Allah Pak Lurah bakal kasih hadiah. Mana Pak Lurah? Masya Allah. Sallallahu Nabi. Sallallahu Nabi. Kalau ada yang hafal 50.000 spontan dikasih sama Pak Lurah. Masya Allah, Masya Allah. Nah para hadirin rahimakumullah, dari sifat-sifatnya Allah yang kita kenal 20 sifat itu, itulah modal kita untuk mengenal Allah. Dan itu proses awal, masih kulit para hadirin untuk lebih jauh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sifat 20 ada sifat Allah, yaitu sifat bako. Sifat bako. Coba siapa yang bisa nih, mau pulang hujan ini, apa arti daripada sifat bako? Spontan saya kasih rokok surya sebungkus nih. Sifat bako para hadirin, Masya Allah. Sifat bako itu sifat yang wajib akli, yang pasti dan mesti terbukti ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana artinya dalam bahasa kita adalah la akhirullah. Tidak ada akhir bagi Allah para hadirin. Jadi Allah itu kagak bakalan mati. Ya, Allah itu nggak bakalan mati. Sampai kapan? Jangan bertanya sampai kapan orang Allah la akhiralahu. Tidak ada akhir bagi Allah. Maka bagi umat Islam yang sudah mengenal Allah bahwa Allah tidak ada akhirnya, maka tidak akan terlintas dalam hatinya, apalagi terucap dalam lisannya, sebuah pertanyaan sampai kapan Allah ada. Orang Allah tidak pernah tidak ada para hadirin. Sallallahu alaihi Nabi. Inilah Allah. Beda dengan manusia hadirin. Kalau manusia lahul akhir, dia mempunyai akhir yang namanya mati. Yang namanya mati. Manusia ada, didahului dengan tidak ada, sekarang lagi ada, nanti akan tidak ada.
yaitu diakhiri dengan kematian para hadirin. Maka sering sekali seketika kita menghantarkan jenazah di pemakaman para hadirin, itu para kiai, itu ustadz, itu penghulu, itu sering kita dengar beliau-beliau itu mengucapkan bahwa annal mauta haqqun, annal mauta haqqun. Ini kalau para hadirin pernah mengiring jenazah sampai pemakaman, sampai beres dikubur, itu pasti ada kiai, ada ustadz, ada penghulu itu membaca talqin. Sering kita dengar ada kata-kata annal mauta haqqun, bahwa yang namanya kematian adalah perkara hak. Mau percaya tidak percaya, mau siap tidak siap, tidak pandang tua, tidak pandang muda, tidak pandang sehat, tidak pandang sakit, kalau sudah tiba waktunya maka akan datang juga yang namanya kematian para hadirin. Sekalipun bahasanya kita bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, sekalipun di lubang semut, tetap saja kalau Israel wayahnya kan jemput, pastilah dijemput. Salu ala Nabi, salu ala Nabi. Jadi tidak bisa pergi dari kematian, kita tidak bisa menghindar dari kematian. Dan juga para hadirin, orang yang telah meninggal dunia itu sangat-sangat sekali mengharapkan doa dari orang yang masih hidup, entah itu orang tuanya, entah itu saudaranya, entah itu temannya, entah itu kerabatnya. Yang jelas orang yang sudah meninggal dunia itu senantiasa mengharapkan doa dari orang yang masih hidup. Nah, ini seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita para hadirin, ini terakhir ya, saya sampaikan satu hadis saja. Bahwasanya kata Nabi, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mughawwis yantadiru da'watan tulhaquhu. Jadi artinya bahwasanya yang namanya mayit, orang mati itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang memohon pertolongan. Jadi seperti orang tenggelam memohon pertolongan. Ini akibat dia masuk kubur bila zadin, tanpa membawa bekal amal soleh. Sehingga kata Nabi yang tadiru dakwatan, dia menunggu doa yang disampaikan untuk dia dari orang-orang yang masih hidup, entah itu ayahnya, ibunya, saudaranya, anaknya, kerabatnya, temannya, tetangganya, dan lain sebagainya, disampaikan terhadap mereka yang sudah meninggal dunia. Fa idzal uhiqatu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha wa inna hadayal ahyalil amwat ad-du'a wal istighfar. Artinya bahwa bila mana orang yang meninggal dunia itu hadirin mendapatkan kiriman doa dari saudaranya, dari orang tuanya, dari kerabatnya, atau dari jamaah talim, maka Masya Allah itu orang yang sudah meninggal dunia sangat-sangat merasa senang, sangat-sangat merasa bergembira. Bahkan kalau mereka dikasih dunia beserta seluruh isinya, tetap mereka akan memilih doa. Apalah gunanya dunia kalau sementara tidak menyelamatkan bagi mereka itu, kata siapa? Orang yang telah meninggal dunia. Maka kata Nabi, wa anna hadayal ahyalil amwat ad-du'a. Hadiahnya orang yang masih hidup untuk orang yang meninggal dunia tak lain adalah doa dan istighfar. Para hadirin, ada sebuah kisah dari Al Hasan al Basri.
bahwasanya dulu ada seorang wanita hadirin, ini disiksa terus menerus di dalam kuburnya. Bahkan seluruh penduduk masyarakat di sekitar pemakaman tersebut daripada wanita itu semuanya mimpi melihat wanita itu sedang disiksa di dalam kuburnya. Namun selang beberapa hari masyarakat setempat memimpikannya kembali untuk kedua kalinya. Ternyata di mimpi yang kedua ini wanita yang sebelumnya disiksa sudah tidak lagi disiksa, bahkan berada di tempat yang sangat mulia penuh dengan kenikmatan. Sehingga singkat cerita ditanyalah wanita ini, wahai si fulana, apa yang menjadi sabab sebelumnya sampai ini disiksa kok sekarang enak-enakan? Apa sih sababnya? Wanita itu berkata begini, di pemakaman kami ada seorang laki-laki lewat. Laki-laki lewat di kuburan itu membaca suratul Fatihah dan membaca sholawat salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai pembacaannya tersebut dihadiahkan kepada kami, sementara orang-orang yang sedang disiksa pada waktu itu berjumlah 560 orang yang sedang disiksa. Tapi barokah hadiahnya orang laki-laki tersebut, kami semua dihentikan daripada siksaan. Maka para hadirin rahimakumullah, bagi kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, atau istri kita, atau kerabat kita, atau teman kita, jangan lupakan mereka, kirim mereka doa. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indo, ya. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indo. Lebih-lebih orang tua kita, bacakanlah doa, Rabbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.